Halo semuanya, selamat datang di channel Emperor Key, Super Emperor. Baiklah, kita langsung mulai saja alur ceritanya. Dowling menyetujui dan mendekat ke tempat Wang Ling berada. Wang Ling telah mengejar Dowling kemudian melihatnya. Akhirnya, mereka saling melukai ke titik di mana sama-sama hampir mati. Lalu Dowling bisa lolos ujian percobaan. Terlebih lagi, bagi Wang Ling, semuanya adalah salah si Jalang Wang Ya, karena jika bukan karena Wang Ya memberitahunya tentang topas biru Dowling, maka Wang Ling tidak akan melacaknya. Dowling seolah tidak percaya akan omongan Wang Ling, dan akhirnya Dowling cukup dekat dengan Wang Ling. Wang Ling berpikir, inilah saatnya dia menyerang Dowling. Wang Ling langsung saja mengeluarkan sebuah skill. Skill itu berasal dari bis buas. Dowling menganggap bahwa Wang Ling benar-benar memahami gerbang skill demigod. Namun skill itu belum bisa untuk menumbangkan Dowling. Dowling menghindar dan berbalik menyerang. Dowling menyerang ke arah perutnya Wang Ling dengan skill Star Shifting Fist. Serangan itu membuat Wang Ling terhempas dan badannya menembus beberapa pepohonan. Hingga akhirnya Wang Ling tersangkut di sebuah pohon dan berakhir dengan merintih. Tidak hanya sampai di situ, Dowling kemudian menyerang lagi dengan kekuatannya yang membuat Wang Ling babak belur. Wang Ling berpikir bagaimana bisa situasinya menjadi seperti ini, padahal dia sudah melangkah di ranah Soul Realm. Kekuatan fisik Dowling tidak bisa ditandingi oleh seseorang di setengah langkah Soul Realm. Wang Ling mempunyai kekuatan bis ganas. Wang Ling tidak habis pikir dia bisa kalah dari Dowling. Namun, Wang Ling kembali berpikir dengan normal bahwa mustahil dia akan kalah dari Dowling. Wang Ling langsung saja menghindar dengan kekuatan yang tersisa. Kemudian, Dowling mengatakan kepada Wang Ling bahwa apakah dia tidak membuat kesalahan dengan berlari darinya. Dowling baru saja memukul pembuluh darah Wang Ling. Ketika mencoba berusaha kabur dari Dowling, Wang Ling memuntahkan darah dari mulutnya. Wang Ling menganggap bahwa dia terkena efek samping dari gerakan itu. Sebuah tekanan berat terakumulasi di dalam tubuhnya. Tekanan tersebut mengalir berlawanan dengan energi yang ada di dalam tubuhnya. Kemudian, Dowling mengejarnya, mengingatkan kepada Wang Ling bahwa mengambil topas birunya setengah bulan lalu dan sekarang adalah saatnya bagi Wang Ling untuk membayar hutang kepada Dowling. Wang Ling masih meyakini bahwa Dowling tidak bisa membunuhnya. Wang Ling mengatakan bahwa jika Dowling mengakhiri hidupnya, maka Dowling akan mempunyai keberuntungan yang buruk selama hidupnya. Karena Wang Ling masih berbicara terlalu keras, Dowling pun melancarkan serangannya kembali kepada Wang Ling. Dalam seketika, hal itu membuat Wang Ling ketakutan dan meminta Dowling untuk menunggu sebentar. Wang Ling mengaku bahwa dia benar-benar salah, tetapi pengakuan tersebut sudah terlambat bagi Dowling. Serangan yang dilancarkan oleh Dowling benar-benar kuat sampai mengeluarkan efek ledakan. Wang Ling masih bisa menahan serangan Dowling dengan perisainya, tetapi Wang Ling semakin ketakutan. Dowling berjalan perlahan ke arah Wang Ling. Menurut Dowling, meskipun Soul Realm bisa menguasai energi bumi dan langit, tapi itu bukan jalannya. Bagaimanapun juga, bagi Dowling, cara tubuh adalah rajanya. Berkultivasi adalah kekuatan bertarung. Tubuh Dowling akan menaklukkan setiap rintangan, dan dia akan tetap menghormati tubuhnya. Dowling berjalan di dalam sebuah asap, dan dia berpikir menemukan jalan untuk menuju ke tempat Wang Ling. Namun, secara tiba-tiba, Wang Ling menyelinap dalam kabut asap itu dan mengarahkan sebuah benda tajam dari belakang Dowling, sambil berteriak bahwa dirinya berasal dari keluarga Wang. Sadar dengan keberadaan Wang Ling di belakangnya, Dowling kemudian melancarkan sebuah tendangan lutut yang keras ke arah perut Wang Ling. Serangan itu membuat Wang Ling terpental. Menurut Dowling, dasar jalannya adalah untuk mencapai level penguasaan Body Forging Realm yang menentang tekanan alam. Dowling sudah sangat sadar
bahwa celah saat ini antara dirinya dan Qian Yao adalah sebuah arogansi. Belum lagi nama teratas di monumen kecil seni bela diri yaitu Kaisar Wu. Bagi Dowling, itulah tujuan dirinya yang sebenarnya. Dowling tidak menyangka bahwa Wang Ling akan kalah seperti itu darinya. Dowling berpikir hampir saja dia akan kalah dari Wang Ling karena dia memiliki luka yang tersisa setelah pertempuran dengan monster bermata tiga. Tetapi ketika Wang Ling mendekati Dowling, Dowling dapat merasakan rasa sakit yang ada di nafasnya Wang Ling. Sebelumnya, Dowling belum tahu siapa yang akan memenangkan pertarungan. Dowling berpikir, jika seni bela diri level tinggi bukan tandingan untuk kekuatan magis yang kuat, entah serangan atau pertahanan seseorang yang memakai kekuatan magis yang terlalu cepat. Menurut Dowling, jika dia bertemu dengan kekuatan magis yang kuat di masa depan, maka dia tidak bisa memaksakannya. Jika Wang Ling tidak menurunkan kewaspadaannya pada pertarungan sebelumnya, maka akan sulit bagi Dowling untuk memenangkan pertarungan. Dowling sadar jika kekuatannya saat ini hanya cukup untuk menangani seseorang yang baru saja memasuki ranah Sol Realm. Dia masih belum cukup kuat. Dowling tidak ingin mempedulikan apapun sekarang. Yang jelas, dia ingin memulihkan badannya terlebih dahulu. Sebelum pergi, Dowling memeriksa harta yang dimiliki oleh Wang Ling. Dia menemukan pil obat yang bagus di kantongnya Wang Ling. Ada lebih dari selusin obat. Masing-masing bisa menyelamatkan seseorang di ranah Sol Realm dari kematian. Tak ketertinggalan, dia mengambil topas biru miliknya. Dowling pun tertawa kecil setelah mendapatkan topasnya kembali. Bagi Dowling, semua mempunyai soul di dunia ini selama seseorang berkultivasi dan menyerap energi langit dan bumi, maka satu helai rumput bisa menjadi sebatang pohon. Sementara itu, Wang Fei kembali menjelajahi di sekitar hutan bambu. Temannya Wang Fei mengatakan bahwa hutan bambu yang kuat di dekat mereka terpusat ke dalam sebuah gua. Dan itu adalah sebuah tanda formasi dari buah fisik. Wang Fei pun meyakini akan hal itu, dan buah fisik itu akan sangat meningkatkan levelnya di dalam ranah Sol Realm. Dengan senang hati, temannya Wang Fei pun mengucapkan selamat kepada Wang Fei atas ketenaran barunya. Wang Fei berpikir bahwa buah fisik membutuhkan kondisi khusus untuk dipahami, dan itu merupakan keajaiban bumi. Buah fisik setara dengan sumber yang dibutuhkan oleh ranah Sol Realm, dan harga buah fisik sebanding dengan Purple Panacea. Kemudian, Wang Fei bertanya-tanya kenapa Wang Ling membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengurus Dowling, karena dia belum muncul di hadapannya sampai saat ini. Temannya Wang Fei menganggap bahwa dua pria yang diutus oleh Wang Fei menjadi malas akhir-akhir ini. Namun, mereka tidak melihat sedikit bahaya apapun di sekitar pintu masuk goanya, dan itu tidak menjadi masalah karena kekuatan Wang Fei akan cukup untuk menekan bahaya. Wang Fei merasa yang dikatakan temannya benar, tidak perlu menunggu lama. Mereka kemudian segera pergi untuk mendapatkan buah tersebut. Kemudian, Dowling juga mengikuti aura yang memanggilnya, sehingga dia sampai di sebuah goa yang sama seperti Wang Fei berada. Bagi Dowling, akhirnya dia bisa mencapai area di mana Swallowing the Heaven memanggilnya. Dia pun bertanya-tanya, apakah mungkin memang ada darah murni beast mitologi di gua tersebut. Energi dunia di dalam gua tersebut berkembang jauh lebih kuat, membawa sedikit aroma seperti aroma ki dari obat ajaib. Dowling dapat merasakan ki-nya. Itu adalah obat ajaib dengan kelangkaan tertinggi. Setiap tanaman sangat tidak biasa. Mereka harus berada di tepi sungai Gunung Jiwa. Harta seperti itu mustahil didapatkan orang biasa, karena obat ajaib itu bisa digunakan untuk membuat pil keabadian. Nilainya pun astronomis. Dowling dan Wang Fei sama-sama sudah berada di tempat pohon itu. Mereka mengambil jalan yang berbeda. Pohon kecil itu terlihat memuntahkan sinar cahaya, menetes dengan kekuatan supernatural dan menyerap semua energi bumi. Dowling pun menyadari keberadaan mereka.
Dao Ling masih bersembunyi di balik dinding goa sambil memantau Wang Fei dan temannya. Pada pohon kecil itu ada 3 buah fisik. Temannya Wang Fei mengatakan bahwa jika Wang Fei menyuling ketiga buah fisik itu, maka kekuatannya Wang Fei pasti akan mendapatkan untung. Dia akan langsung mencapai ranah Soul Realm level 6. Wang Fei sangat senang karena bisa menemukan pohon buah fisik. Menurut Wang Fei, buah fisik itu adalah kunci untuk kebangkitan sosialnya. Wang Fei merasa mendapatkan keberuntungan yang mengerikan. Dengan buah fisik, akan jadi masalah kecil jika Wang Fei ingin menerobos beberapa lapisan Soul Realm. Dan saat waktunya tiba, Wang Fei berpikir akan bisa bagi dirinya untuk memanjat ke Soul Realm yang lebih tinggi. Temannya berpikir, apakah Wang Junfei akan mengambil ketiga buah itu tanpa memberikan salah satunya kepadanya? Dia merasa cukup kesal dan menganggap bahwa dia seharusnya memikirkan kenaikan statusnya sendiri. Sementara itu, Dao Ling masih memantau mereka dari balik dinding goa. Menurut Dao Ling, jika Wang Fei menyuling buah fisik, maka dia tidak akan bisa menyainginya. Terlebih lagi, ada banyak jalan masuk ke dalam goa tersebut. Teknik Swallowing the Heaven akan jadi lebih cepat. Tampaknya, Dao Ling merasa darah murni beast mitologi berada di gua yang lebih dalam. Wang Fei mulai mencoba untuk mengambil salah satu buah fisik tersebut. Ketika dia mengambilnya, tiba-tiba tangannya kesakitan. Tangannya mengalami sebuah luka gigitan. Itu adalah spirit energi bumi. Temannya meminta agar Wang Fei untuk berhati-hati. Benda yang menggigit Wang Fei terlihat seperti serigala putih. Itu adalah cerpelai spirit yang diselimuti bulu putih. Telinganya sangat lancip, mata seperti rubi dan penuh dengan ki dingin. Dia bertengger di atas pohon tersebut seolah-olah menjaga pohon itu agar tetap aman. Setelah digigit makhluk tersebut, Wang Fei kemudian mengutuknya dengan mengatakan bahwa makhluk itu adalah makhluk yang jahat. Wang Fei seketika menjadi emosi dan ingin membunuh makhluk itu segera mungkin. Wang Fei mengeluarkan aura kekuatannya, tetapi kekuatan Wang Fei masih belum cukup untuk mengusir makhluk tersebut. Merasa terancam, kemudian makhluk tersebut berbalik menyerang Wang Fei, yang membuat Wang Fei menjadi kesusahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye bye.